Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di Masjid Al-Amin Langga-Langga demi untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat berjamaah. Ini salat maghrib secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, di mana ini adalah majelis yang pertama yang kita lakukan setelah kita libur 1 bulan Ramadan, kemudian ya hampir setengah bulan dari bulan Syawal. Jadi kurang lebih 1 bulan setengah kita libur, kemudian di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah terkait masalah talak. Kemudian sebelum kita lanjutkan untuk mengingatkan kita bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hal pernikahan talak dan raj'i, beliau menjelaskan sejelas-jelasnya kepada umatnya agar supaya dalam 3 perkara ini seseorang tidak bermain-main. Nah, namun hendaknya seorang yang menikah ataukah mentalak ataukah rujuk kepada istrinya ini dengan sungguh-sungguh. Karena sekalipun dianggap main-main ataukah bergurau, itu hukumnya sama dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid.
an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Ada 3 perkara, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh. Yang pertama kata Nabi yaitu masalah pernikahan. Ya, kalau ada seorang orang tua main-main ya dengan seorang laki-laki dengan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku, ini canda atau main-main. Kalau laki-laki itu mengatakan saya terima, maka sah, walaupun main-main. Ya, nah, walaupun main-main, walaupun bergurau. Demikian pula talak. Seorang suami main-main mentalak istrinya atau bergurau mentalak istrinya, maka secara otomatis talak sudah jatuh. Demikian pula ar-raj'ah, rujuk. Suaminya main-main rujuk kepada istrinya atau bergurau, ya, padahal mungkin sudah tidak ada rasa cinta kepada istrinya. Dengan main-mainnya itu dianggap sungguh-sungguh. Ikhwan fillah jazakumullah, di pertemuan sebelumnya dalam permasalahan yang keempat kita telah membacakan penjelasan dari penulis tentang talak yang sesuai dengan sunnah, yakni sesuai dengan syariat dan juga hukumnya. Naam, dan ini alhamdulillah sudah selesai kita bacakan. Naam. Maka kita masuk pada permasalahan yang kelima, al-masalatul khamisah, at-talaqul bid'iyyu wa hukmuhu. Talak bid'ah dan hukumnya. Nah, talak bid'ah dan hukumnya. Kalau talak sunnah, yakni talak yang sesuai dengan ya ajaran Rasulullah, sesuai dengan syariat. Adapun talak bid'ah adalah talak yang bertentangan dengan syariat. Al-alifu bagian A, kata penulis, at-talaqul bid'iyyu, talak bid'ah, huwa at-talaqul ladzi yuqi'uhu ar-rajulu 'ala al-wajhi al-muharram, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki atau seorang suami alal wajhil muharram, di atas sisi yang haram, yakni tidak sesuai dengan syariat. Nah, karena talak ini terbagi seperti ini, tentu seorang laki-laki atau seorang suami harus memahami hukum-hukum ini agar supaya tidak salah dalam berbuat ataukah bertindak ketika mentalak istrinya, tidak keliru dalam mentalak, bukan asal talak, begitu ada permasalahan langsung talak, ya, dalam keadaan dia tidak mengilmui, tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan talak tersebut. Jadi talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki atau seorang suami alal wajhil muharram, atas sisi yang haram, alladzi naha anhu syari', yang dilarang oleh pembuat syariat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang suami menjatuhkan talak atau mentalak istrinya dalam hitungan ataukah dalam waktu yang diharamkan oleh Allah ataukah tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bi ahadi amrayn, dan ini bisa terjadi dengan salah satu di antara 2 perkara. Talak bid'ah ini bisa terjadi dengan salah satu di antara 2 perkara. Jadi ada 2 kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam talak. Yang pertama, adadut talak, jumlah talak yang dijatuhkan, ya, jumlah talak yang dijatuhkan. Bagaimana caranya?
sehingga jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami itu dianggap melanggar, ataukah dianggap bid'ah, ataukah dianggap menyelisihi syariat. Ada dua cara. Yang pertama, langsung talak 3 di satu majelis, ya, langsung talak 3, jadi tidak bertahap. Padahal Allah membuat aturan talak 1, ya, kemudian talak 2, kemudian talak 3. Ini tidak langsung talak 3 di satu majelis, di satu majelis. Yang kedua, 3 kali mentalak istrinya dalam satu waktu suci. Ya, di dalam 1 bulan itu dia 3 kali mentalak istrinya. Pekan pertama dia talak, ya, pekan kedua dia talak lagi, pekan ketiga dia talak lagi, 3 kali. Ini melanggar, ya. Yang kedua, halu iqaihi, keadaan ketika dijatuhkan talak. Ini juga bisa terjadi dengan 2 model. Yang pertama, talak di waktu haid. Ya. Seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya haid. Itu juga pelanggaran. Ya, dan ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Yang tidak paham, yang tidak mengerti hukum talak ini, mungkin saja istrinya dalam keadaan haid atau nifas langsung talak. Keadaan kedua, talak di waktu suci yang sudah dia gauli. Nah, ini. Maka penulis mengatakan, fa in talaqaha thalathan bilafzin wahidin aw mutafarriqatin fi tuhrin wahidin aw talaqaha wa hiya haidun aw nufasaun aw talaqaha fi tuhrin jama'aha fi wa lam yatabayyan hamluha fa inna hadha talaqun bid'iyyun muharramun manhiyun anhu syar'a wa fa'iluhu athimun. Nah, jadi penulis mengatakan, fa in talaqaha thalathan bilafzin wahid atau fi majlisin wahid. Kalau seorang suami mentalak istrinya thalathan, ini dengan talak 3, dengan satu lafaz, ya, jadi langsung mengatakan, saya talak 3 kamu, ya, tidak melalui proses, ya. Au mutafarriqatin fi tuhrin wahid, ataukah dia mengucapkan talak terpisah seperti yang kita gambarkan tadi, ya. Pekan pertama talak, ya, pekan kedua talak lagi, pekan ketiga talak lagi. Ini 1 kali suci ini, ya. Fi tuhrin wahid, dalam suci yang satu. Ya, ini satu kali suci. Berarti 1 bulan kan? Ya, karena keumuman wanita haidnya itu kalau teratur ya tiap bulan. Nah, kalau suci 1 kali suci ini dianggap satu bulan. Jadi dalam 1 kali suci itu 3 kali suaminya mentalak dia. Nah, ini dianggap suami apa? Melanggar, ya kan? Nah, au talaqaha wa hiya haidun au nufasaun, ataukah dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid, ataukah istrinya nifas, baru melahirkan, ya, darah masih mengalir karena habis melahirkan, langsung ditalak oleh suami. Nah, itu pun pelanggaran. Au talaqaha fi tuhrin jama'aha fihi, ataukah seorang suami mentalak istrinya fi tuhrin, pada keadaan atau dalam keadaan suci, jama'aha fihi, tapi dia sudah menggaulinya, ya,
suci istrinya setelah haid. Ya, tapi sempat dia gauli. Kemudian dia talak ketika itu. Walam yatabayyan hamluha, dan tidak jelas hamil atau tidak. Nah, tidak jelas hamil atau tidak. Fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharramun, maka talak yang dijatuhkan oleh suami tadi dengan beberapa model, ada berapa? Ada 4. Ya kan? Jadi mentalak dengan talak 3 langsung, ya, dalam satu lafaz atau satu majelis. Yang kedua, talaknya terpisah tapi dalam masa satu waktu suci. Yang ketiga, mentalak istrinya ketika istrinya haid atau nifas. Dan yang keempat, mentalak istrinya pada saat suci tapi sudah digauli. 4 perkara ini adalah talak bid'ah, yakni kalau terjadi salah satu di antara 4 perkara ini, maka suami telah melakukan talak bid'ah yang itu muharramun, haram. Manhiyun anhu syar'a, dilarang secara syariat. Yakni syariat melarang hal itu. Wa fa'iluhu athimun, dan pelakunya pun berdosa. Pelakunya berdosa. Itu yang membedakan antara talak sunnah dengan talak bid'ah. Ya, kalau talak bid'ah, walaupun talak itu jatuh, tapi haram. Walaupun talaknya jatuh, tapi pelakunya berdosa. Kalau talak sunnah tidak. Nah, fatalaqul bid'iyyu fil 'adadi yuharrimuha 'alaihi hatta tankiha zawjan ghairahu. Maka talak bid'ah secara adat, ya, yakni langsung mentalak 3 istrinya dalam satu majelis atau dalam satu lafaz, ataukah terpisah-pisah talaknya tapi pada satu masa suci. Naam yuharrimuha alaihi, maka setelah itu walaupun ini talak bid'ah, setelah suami mentalak istrinya seperti itu, haram, ya, bagi suami menggauli istrinya, mendekati istrinya hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia dinikahi oleh laki-laki yang lain. Berarti kan jatuh talaknya, ya, jatuh walaupun talak bid'ah. Nah, walaupun talak bid'ah, tapi tetap teranggap talak itu. Ya. Jadi ini 2 kali rugi sang suami, ya kan? Artinya kalau dia mau kembali kepada istrinya, ya harus istrinya dinikahi oleh laki-laki lain dan juga sudah melakukan perkara yang haram. Ya. Sudah terjatuh dalam perkara yang haram, sudah berdosa, dia pun tidak bisa kembali kepada istrinya, kecuali kalau istrinya dinikahi oleh laki-laki yang lain. Dan sudah pernah kita terangkan dan jelaskan bahwa tidak ada unsur permainan di dalamnya, dalam arti bahwa tidak boleh seorang suami kerjasama dengan laki-laki lain dengan mengatakan, tolong kamu nikahi mantan istriku, setelah itu kamu ceraikan dia supaya saya bisa kembali kepadanya. Saya kasih uang kamu sekian juta, ya, 100 juta atau berapa. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada kerjasama atau kepermainan. Namun secara alami terjadi seperti itu. Setelah pisah, ternyata istrinya dinikahi oleh laki-laki lain. Ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Kemudian terjadi lagi talak 1, talak 2, talak 3. Nah, setelah jatuh talak 3, maka kesempatan bagi mantan suami yang pertama untuk menikahi kembali dengan akad baru, ya. Jadi melamar, kemudian akad baru, mahar baru, seperti itu. Nah, ini
Ini menunjukkan bahwa talak bid'ah tadi telah jatuh, ya kan? Nah, talak bid'ah tadi telah jatuh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, yakni as-salisah. Apabila seorang suami mentalak istrinya, ya, dengan talak 3, dan ini sifatnya umum. Talak 3 ini apakah talak yang sunnah ataukah talak yang bid'ah? Yang jelas talak 3. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal bagi suami setelah itu untuk menggauli istrinya, ya, bahkan mendekatinya. Ini jadi orang asing ini. Jadi istrinya ketika itu menjadi orang asing, tidak boleh dia pandang, tidak boleh berduaan dengan dia, ya, apalagi menggaulinya, tidak boleh. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dinikahi oleh laki-laki lain, suami yang lain. Nah, kemudian kata penulis, wa talaqul bid'iyyu fil waqti yustahabbu lahu muraja'atuha minhu. Talak bid'ah, ya, secara waktu, berarti yang kedua, ya. Kalau tadi secara hitungan, ya kan? Talak bid'ah secara waktu, ya, yakni secara waktu di sini dia mentalak istrinya ketika istrinya haid atau nifas. Yustahabbu lahu muraja'atuha minhu, disunnahkan agar suami rujuk kepada istrinya, ya, rujuk kepada istrinya. Nah, kata-kata rujuk ini juga menunjukkan bahwa talaknya telah jatuh. Kalau talaknya tidak jatuh, tidak mungkin ada kalimat rujuk, ya kan? Ketika ada kalimat rujuk, berarti talak telah jatuh. Nah, jadi talak bid'ah secara waktu disunnahkan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid, ya, maka Rasulullah memerintahkan kepada beliau agar beliau rujuk kepada istrinya. Nah, Rasulullah menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Nah, wa idza raja'aha wajaba alaihi imsakuha hatta tathura. Dan apabila seorang suami yang mentalak istrinya ketika istrinya haid, kemudian rujuk kepadanya, wajib bagi suami untuk menahan istrinya, ya, wajib bagi suami untuk menahan istrinya, dalam arti bahwa tahan dirimu untuk tidak mengusir istrimu dan mentalaknya kembali, ya, hatta tatuhara, sampai dia suci. Sampai dia suci, kan tidak lama, paling 7 hari, ya kan? Nah, 7 hari atau 8 hari paling lama mungkin, ya. Tsumma in syaa talaqaha wa in syaa amsakaha. Kemudian setelah suci sang istri, di sini diberikan pilihan suami. In syaa talaqaha, kalau dia mau silahkan dia mentalaknya, sudah boleh mentalak ketika itu, sudah halal. Wa in syaa amsakaha, dan apabila mau ya silahkan dia menahannya, ya. Jadi apabila masih ada rasa cinta, masih ada rasa kasih sayang kepada istrinya, ya silahkan suami itu menahannya, mempertahankan keluarganya, ya. Nah, jangan
merasa gengsi, oh saya sudah terlanjur talak dia, ya. Nah, itu hak kamu. Nah, boleh kamu rujuk kepadanya atau menahannya dalam hal ini, karena kamu sudah rujuk tadi setelah kamu menjatuhkan talak di masa haidnya, kamu rujuk, maka setelah dia suci kamu tahan dia, pertahankan, jangan menceraikannya. Dan kalau kamu mau ya silahkan ceraikan. Itu kembalinya kepada laki-laki, kepada suami. Nah, dalam arti bahwa kalau istri sudah suci, ya, maka kalau suami tetap mentalak istrinya, talak ketika itu sudah dikategorikan sebagai talak sunnah. Nah, ini jadi dari penjelasan tadi, nah ini menunjukkan bahwa talak bid'ah apakah secara hitungan ataukah secara waktu itu telah jatuh, ya, telah jatuh. Nah, maka kalau talak bid'ah tersebut secara hitungan telah terjadi dan telah dilakukan oleh seorang suami, maka tidak boleh dia rujuk kepada istrinya, melainkan istri ini harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, dan kalau talak bid'ah itu dilakukan oleh suami ketika istrinya haid atau nifas, ya, maka hendaknya dia rujuk, segera rujuk kepadanya dan menahan istrinya sampai istrinya suci. Kalau istrinya sudah suci, disinilah suami diberikan pilihan. Ya, silahkan, mau mentalaknya silahkan, mau mempertahankannya silahkan. Ini bagian A. Kemudian bagian B. Ikhwana fillah azakumullah. Qala al-muallif hukmu talaqil bid'i. Hukum talak bid'ah. Ya, apa hukumnya? Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya dengan talak bid'ah, apa hukumnya? Yahrumu 'ala az-zawji ay yutalliqa talaqan bid'iyyan sawa'an fil 'adadi awil waqti. Haram bagi suami melakukan talak dengan talak bid'ah. Sama saja talak bid'ah dalam hitungan, penggambarannya seperti tadi, mentalak langsung talak 3 di satu majelis atau dalam satu ucapan, ataukah terpisah talaknya tapi dalam satu waktu suci, masa suci. Awil waktu ataukah afwan, ya, mentalak di waktu haid, nah cocok tadi ya. Awil waktu ataukah waktunya, yaitu mentalak di waktu haid ataukah mentalak di waktu suci tapi sudah digauli. Hukumnya haram. Jadi seorang suami haram mentalak istrinya dengan talak bid'ah. Sama saja apakah secara hitungan ataukah secara waktu. Nah, hitungannya tadi ada 2 modelnya, yaitu langsung talak 3 di satu majelis, ataukah ya 3 kali mentalak di satu masa suci. Secara waktu, yakni ketika istri haid atau nifas, ataukah ketika istri suci tapi sudah digauli. Ini hukumnya sama semuanya, haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu ada 2, ya. Ini 2 kali yang merupakan hak suami. Talak 1 dan talak 2. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Nah, maka dalam talak 1 dan talak 2, suami masih diberikan pilihan. Imsakun bima'ruf, menahan istri dengan cara yang baik, atau tasrih,
bi ihsan ataukah melepasnya juga dengan cara yang baik. Nah, ini yang dimiliki oleh suami. Ya, hanya dua kali talak. Talak 1 dan talak 2. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, panggilannya ini khusus kepada nabi, tapi kemudian hukumnya ini umum kepada semua umat beliau, kepada semua kaum laki-laki, semua suami. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ini dalilnya karena setelah itu dhamirnya jamak, ya kan? Ya ayuhan nabi, ini kan lafadznya mufrad, yang dipanggil khusus adalah nabi sendiri. Tapi setelah itu idza talaqtum, kalau kalian, ini sudah jamak kan? Bukan lagi khusus kepada nabi. Kalau khusus kepada nabi, lafadznya bagaimana? Talaqta. Idza talaqta, ini talaqtum. Kalau kalian mentalak an-nisa, istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka pada masa atau pada keadaan yang memungkinkan mereka bisa menghitung masa iddahnya. Nah, caranya bagaimana? Ai tahiratun min ghairi jima'. Talaklah mereka di saat mereka suci. Ini makna dari fatalliquhunna li'iddatihin, yakni talaklah mereka di masa suci min ghairi jima'in, yang kalian belum menggauli mereka. Itu persyaratannya, ya. Talaklah mereka di saat mereka suci min ghairi jima', yang kalian belum menggauli mereka. Nah, berarti dalam ayat ini ada 2 syarat yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama apa? Suci. Yang kedua, ya, belum digauli, belum dijimai. Nah, walianna ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma talaqa zawjatahu wa hiya haidun amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha. Dan karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid, Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk rujuk kepada istrinya. Nah, kemudian kata penulis, wa yaqa'u talaqul bid'iyyu kas-sunni, dan talak bid'ah itu telah jatuh sebagaimana talak sunnah. Nah, jadi walaupun hukumnya haram dan dianggap itu adalah talak bid'ah, tapi kalau suami melakukannya dengan beberapa model yang sudah kita sebutkan di atas, maka itu telah jatuh talaknya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ibn Umar bi muraja'ati zaujatihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Wala takunur raj'ah illa ba'da wuqu'it talaq, dan tidaklah terjadi yang namanya rujuk kecuali setelah terjadinya talak. Ya. Ketika ada rujuk berarti kan talak terjadi. Berarti talaknya sah. Makanya diperintahkan rujuk. Wa hina idzin tustahabbu hadhihi tatliqata min talaqiha, dan ketika itulah disunnahkan na'am hadhihi tatliqah, talak ini, na'am min talaqiha, dari ya orang yang mentalaknya ini sunnahkan untuk dia rujuk na'am kepada istrinya, dan setelah istrinya suci, seperti digambarkan tadi atau dijelaskan tadi, bahwa wajib bagi suami setelah rujuk untuk menahan istrinya sampai istrinya suci. Setelah istrinya suci, ya silahkan.
Kalau dia tetap mau mentalak, silahkan mentalak. Tapi kalau dia mau mempertahankan istrinya, maka silahkan dia pertahankan. Nah, alhamdulillah kita selesai dari permasalahan yang kelima. Permasalahan yang kelima yaitu tentang talak bid'ah. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang keenam, al-mas'alatus sadisah ar-raj'ah. Atau ada juga yang membaca ar-ruj'ah. Rujuk. Al-alifu ta'rifuha lughatan al-marratu min ar-ruju'. Wa syar'an i'adatu zawjatihi al-mutallaqah atau zawjatahu al-mutallaqah talaqan ghaira ba'inin ila ma kanat alaihi qabla talaqi biduni aqdin. Bagian A, definisi raj'ah. Secara bahasa al-marratu minar ruju'. Al-marratu minar ruju', yakni kembali rujuk kalau istilah kita. Nah, rujuk kembali. Dibulak-balik bisa ya. Rujuk kembali. Rujuk itu sendiri kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan kembali. Ya kan? Nah. Wa syar'an, dan secara syariat, i'adatu zaujatahu al-mutallaqah, seorang suami kembali kepada istrinya yang ditalak. Jadi dia kembali kepada istrinya yang dia talak ghaira ba'inin. Yang talaknya itu bukan talak ba'in. Berarti talak berapa? 1 dan 2. Ila ma kanat alaihi qabla talak. Ke keadaan seperti dulu sebelum dia mentalak. Ini kembali menggauli istrinya dan bergaul seperti biasa, sebagaimana dia bergaul dengan istrinya, bermuamalah dengan istrinya sebelum terjadinya talak. Jadi biasa kembali, ngobrol kembali, tidur bersama, boncengan kemana-mana, berduaan, kemudian berjima dan seterusnya, biduni akadin, tanpa harus melakukan akad baru. Tanpa harus melakukan akad baru. Nah, ini kalau suami tadi rujuk kepada istrinya sebelum berakhir masa iddah. Kalau masa iddahnya sudah berakhir, maka harus melakukan akad baru. Kalau masa iddahnya sudah habis. Sudah habis masa iddah, suaminya mau kembali. Tidak bisa langsung kembali. Tidak bisa langsung kembali, tapi harus akad dulu. Kalau bedanya dengan talak bain apa? Harus dinikahi dulu kan oleh laki-laki lain. Ini tidak perlu dinikahi oleh laki-laki lain, tapi akad baru. Nah, jadi pengantin baru lagi karena akad baru. Nah, kalau tidak mau melakukan akad yang baru, hendaknya rujuk sebelum masa iddah berakhir. Karena itu hendaknya suami istri menghitung masa iddah itu. Harus dihitung. Nah, berapa bulan masa iddahnya? 3 bulan. Salah satu quru itu ada 2 penafsiran. Ada yang menafsirkan 3 kali haid, ada yang menafsirkan 3 kali suci dari haid. Bedanya kalau 3 kali haid berarti di masa haid yang ketiga itu sudah boleh
sudah harus rujuk sebelum berakhir, kan begitu. Kalau yang kedua 3 kali suci, berarti ujung-ujung masa haidnya sebelum suci ya harus cepat. Jadi waktunya hampir sama, hampir. Nah, artinya kalau seorang suami itu memang masih mau kembali kepada istrinya sebelum haid yang ketiga, ya rujuk memang, ya kan? Kalau tidak haid, ya hitungan bulannya yang dihitung. Nah, karena ini mungkin terjadi ya pada wanita yang sudah menopause ataukah wanita yang belum mengalami haid, kemudian dinikahi, digauli, kemudian ditalak sebelum haid, ya, ataukah memang wanita itu tidak mengalami haid. Dan itu ada di masa Rasulullah, ada wanita yang tidak haid. Maka cara menghitungnya adalah bulannya, ya. Makanya suami istri harus tahu tanggal berapa, bulan berapa dijatuhkan talak. Mulai disitulah menghitung 3 bulan. Jadi sebelum berakhir 3 bulan, ya cepat-cepat rujuk agar supaya tidak melakukan akad yang baru. Nah, tapi kalau mau merasakan pengantin baru lagi, ya tidak apa-apa. Sengaja mengundur-undur supaya akad baru lagi, pesta baru lagi, mengundang lagi. Nah, ini jadi baru bagian A yang sudah kita terangkan, definisi raj'ah secara logo dan secara syar'i. Nah, adapun bagian alba, bagian B, ini belum sempat kita bacakan dan insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya. Adapun di pertemuan kita di kesempatan kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan memberikan manfaat dari apa yang sempat kita bacakan, sempat kita terangkan di pertemuan kali ini. Dan sebelum kita tutup, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada suami atau istri yang telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, apakah bisa mentalak secara tidak langsung untuk menceraikan? Suaminya yang pergi atau istrinya, salah satunya, ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini tidak bisa dipastikan talak atau tidak, ya, karena jangan sampai suaminya itu merantau, ya memang niatnya mungkin untuk cari maisha, cari uang supaya hidupnya lebih bagus bersama istrinya, tapi kemudian mungkin sampai di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk bisa berhubungan dengan istrinya, dalam arti untuk menghubungi istrinya bahwa saya masih hidup, ya, ataukah untuk menghubungi bahwa kita cerai saja dan lain sebagainya. Ini tidak ada kabar sama sekali dalam keadaan suaminya masih hidup, ya, maka tidak bisa diputuskan bahwa berarti cerai nih kalau begitu. Ya belum tentu. Mungkin saja ada uzurnya, ya kan? Ada uzur yang menghalangi suami ini bisa kembali, ya. Bisa jadi karena doti, ya kan? Ada di sebagian daerah seperti itu. Datang ke kampung itu, ya tidak bisa kembali ke kampungnya, ya. Nah, setelah sadar kembali, dia berusaha untuk kembali kepada istrinya. Dan bagaimana seandainya orang tuanya sudah mengatakan kamu sudah cerai, dalam keadaan suaminya kembali lagi, itu kan masalah juga, ya. Nah, jadi tidak bisa diputuskan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Dan ini bisa terjadi suamikah yang pergi ataukah istri yang pergi. Nah, kalau istri yang pergi, suami yang ada di kampung, ini kan namanya laki-laki bisa menikah lagi, ya.
Itu tidak ada masalah walaupun sudah ada istrinya, diceraikan ataukah bagaimana, ataukah nanti istrinya minta cerai, khulu dan lain sebagainya. Tidak ada masalah laki-laki menikah lagi. Yang masalah ini kalau yang pergi adalah laki-laki, yang ditinggal adalah istri. Hah? Tidak perlu minta izin. Tidak merupakan sesuatu yang bukan sesuatu yang masyru' harus minta izin, ya. Nah, kalau memberitahu ya tidak apa memberitahu. Kalau minta izin, bagaimana kalau tidak diizinkan? Nah, wallahu a'lam. Kalau lagi yang pergi Hah? bisa langsung menceraikan atau mentalak. Iya, tidak bisa. Biarpun itu beberapa tahun. Iya. 10 tahun. Iya. Kalau seandainya istrinya rela menunggu selama itu, maka jangan orang lain langsung memutuskan. Ya. Nah, jangan sampai kemudian suaminya kembali lagi. Bagaimana kalau dia kembali dalam keadaan sudah ada laki-laki lain di rumahnya? Ini kan ya masalah besar. Nah, walaupun para ulama kemudian memberikan batasan-batasan, ya kan? Batasan-batasan. Makanya dalam peperangan itu ada batasan-batasan berapa bulan di medan pertempuran, kemudian digilir lagi. Ya. Nah, tapi kalau seandainya istrinya rela ditinggalkan seperti itu, mungkin suaminya pergi ya untuk menuntut ilmu, bisa jadi tahunan, ya kan? 2-3 tahun, ya. Naam, tentunya orang tua jangan bertindak gegabah kemudian mengatakan, oh suamimu ini sudah 2 tahun tidak kembali, tidak memberikan nafkah, putuskan saja. Nah, tidak boleh. Nah, dan ini banyak terjadi di ya sebagian ustadz-ustadz kita setelah mereka menikah diberikan ya kelebihan oleh Allah sehingga bisa menuntut ilmu di luar negeri ke Yaman itu bertahun-tahun. Setelah itu pulang, ya. Nah, dalam keadaan istrinya rela seperti itu, ya. Yang muskilah kalau istri tidak rela, ya. Nah, dan itu tentunya pembahasannya lain lagi, ya. Pembahasannya lain lagi. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan di majelis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.